Maaf Bu, nggak boleh masuk kalau belum ada janji. Halo Bu, ini ada tamu Bu, namanya Bu Adina. Katanya istrinya tapi mau ketemu dengan Ibu. Iya, baik. Ibu boleh masuk. Silakan Bu. Aku mohon, Marina. Maaf Bu, sebaiknya Ibu pulang saja. Marina, aku udah berubah. Aku gak seperti yang dulu lagi. Buka pintunya. Ayo Bu, Ibu pulang sekarang juga Bu. Ayo Bu. Marina. Marina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore guys. Saya saat ini berada di lokasi syuting. Kebetulan di sini ada salah satu pemeran yang akan saya wawancarakan. Yuk sama-sama kita temui atau kita jumpai salah satu pemeran dalam sinetron ini. Oke pemirsa, ini saya berjumpa dengan salah satu pemain sinetron yang saat ini kita akan wawancarai, yaitu namanya Kang Daniel. Ya, assalamualaikum Kang Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, tentunya saya ingin bertanya dengan Kang Daniel, aktivitasnya pada sore hari ini ya, tentunya sedang melaksanakan aktivitas syuting ya, pada saat ini di stasiun Indosiar ya Kang ya. Betul, betul. Saya ingin tanya nih Bang, untuk syuting pada saat ini itu untuk sinetron apa nih Bang? Untuk hari ini saya sedang berada di lokasi di daerah Cinere Depok ya. Cinere Depok, Tepatnya di studio Samsikar. studio Samsikar. Nah, ini Bang Iwan, udah Ya, lama banget nih. Kabarnya gimana nih? Iya, alhamdulillah Kang Daniel ini adalah salah satu rekan saya yang sudah lama sekali ya di dunia entertain maupun di dunia jurnalis ya. Saat ini saya jumpa beliau di salah satu wilayah Depok ya, yaitu di perumahan apa sih ini Bang perumahannya? Ini Pak Daniel ini sekarang sedang berada di Jalan Cakra Asri, Komplek Perumahan Giria Asri, Residen Cinere, tuh rumah putih minimalis besar. Oh Nah, gitu. di sini. Ya, di wilayah Depok. Ya pastinya saya juga ingin tanya-tanya tentang aktivitasnya Bang Daniel sebagai pemeran ya. Di sini pemerannya sebagai apa nih Kang Daniel? Saya sebagai satpam di rumahnya Pak Ferry. Pak Ferry. Nah, atau ininya di rumahnya Ibu Marina. Ibu Marina. Nah, di sini dari produksi MKF ini ditayangkan di Indonesia. Nah, ini judulnya Karena Kesalahanku Hidup Suamiku Hancur. Oh, gitu. Jadi Karena Pak Daniel ini, Pak Daniel kan di Indosiar ini mungkin hampir 300 judul ya gitu di MKF ini. Jadi kebanyakannya sebagai peran polisi dan satpam. Walaupun memang ada peran-peran lain juga ya gitu. Cuman nah dari keseluruhan Pak Daniel syuting di seluruh TV hampir 90%-nya itu berperan sebagai polisi. Nah, kemudian sisanya itu ada dokter, ada hakim, ada bodyguard, ada tukang ojek. Udah pokoknya sudah banyak sekali ya. Sejak tanggal 1 Mei 2017. Jadi saat itu basic saya itu sebagai wartawan sedang meliput, nah terus ikut-ikut nimbrung jadi ekstras, ekstras atau figuran, nah gitu. Kalau sekarang Pak Daniel, orang-orang mengatakan Pak Daniel artis, tapi Pak Daniel nggak merasa jadi artis kok. Semua teman-teman sama, bisa kontak Pak Daniel bebas, sampai ada ribuan kontak ke Pak Daniel. Kalau bisa menyapa, nggak ada istilah dipisah-pisah atau gimana gitu. Itu dengan Bang Iwan udah ketemu lama nih, tahu-tahu keinget pas nonton TV ya Bang. Iya, jadi betul. gitu minta share lokasi, Pak Daniel share kan gitu. Artinya kita dengan kawan siapapun, walaupun mungkin ada yang bilang sombong, padahal mah nggak sombong ya. Dalam arti Pak Daniel sendiri merasa mungkin karena memang setiap syuting ini Pak Daniel harus dimatikan HP-nya. Jadi karena kadang-kadang
walaupun sudah dimatikan atau di silent, tetap ada sekali waktu mengganggu. Nah itu kan kalau syuting mengganggu gimana kan gitu rasanya, yang lain kasihan kan gitu. Nah untuk Pak Daniel ya secara keseluruhan bukan hanya Indosiar, peran terpanjangnya adalah di Cinta Yang Hilang. Dari 581 sekitar 240 episode Pak Daniel sebagai satpam, tiap hari nunggu di pintu gerbang, tiap hari melaporkan ke kepala sekolah atau dengan De Ilham atau Alwi Assegaf ya. Nah itu Pak Daniel itu sering dicurhatin nama Ilham, Pak Daniel lihat Anissa nggak? Aduh, Pak Daniel nggak tahu Den, gitu ya. Ayo kita cari-cari. Anissanya hilang, jadi Indah, Gilang dengan Ilham. Nah Pak Daniel setiap hari ketemu. Nah alhamdulillah teman-teman Pak Daniel di YouTube, di Instagram yang sekarang alhamdulillah sih kita syukurin sudah 30.000 K ya yang ada di Instagram. Pak Daniel coba bantu juga subscribe-nya Bang Iwan. Bang Iwan channelnya apa? Kasohor Channel. Kasohor Channel. Aduh, itu nama orang Sunda. Kasohor Channel. Channel itu channel populer. Kasohor itu di Sunda namanya populer. Nah, ini Kasohor Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe Kasohor Channel. Dan juga ini channel Pak Daniel juga namanya Media Patriot. Nah, Media Patriot ini kebetulan Pak Daniel punya mediapatriot.co.id. Sekalian promosi nih di Bang Iwan, di channelnya Bang Iwan ya. Gitu. Jadi jangan lupa ya. Nah terakhir Pak Daniel itu sebagai polisi di sinetron Putri untuk Pangeran RCTI yang tayang setiap pukul 18. Pak Daniel di situ menyelidiki kasusnya Pak Alek yang sudah bertahun-tahun tidak tertangkap, dan akhirnya hari ini nih tayang terakhir Pak Alek sama Pak Daniel dikejar dengan mobil. Pak Daniel sendiri langsung menembak ban mobilnya Pak Alek sampai terbalik, bulak-balik sampai hancur. Tapi Pak Alek ini luar biasa, dia sudah mobilnya hancur bisa keluar. Dia kabur lewat naik mobil pick up. Nah terus dari pick up keluar lagi merebut mobilnya si ini Atta. Dari mobilnya si Atta ini dia dikejar tuh sama polisi sampai akhirnya ditembak sama Pak Daniel ya. Nah setelah udah liku-liku akhirnya tertangkap juga. Dia walaupun dia menyamar sebagai kuli bangunan. Nah itu yang ngerinya itu dia mengambil palu milik ini kuli bangunan untuk mencelakai Rizky. Di saat mau ngambil, mau memukul ke Rizky itulah polisi sudah mengintai, langsung ditangkap. Itu akhirnya nanti malam nih. Nah, Jam berapa? Nanti malam pukul 18. Kalau yang sekarang ini minggu depan baru tayangnya di Indosiar. Nah sebelum itu Pak Daniel di Cinta Karena Cinta sebagai komandan polisi, sebelumnya lagi di Anak Langit sebagai polisi, sebelumnya lagi di ini Dosa SCTV. Nah sebelumnya lagi di sebagai dokter di Malaikat Tak Bersayap. Ada juga di Para Wanita Perindu Surga sebagai hakim. Jadi kalau mau disebutin banyak sekali ya. Cukup banyak ya. Ternyata Mirsa, ternyata banyak sekali udah aktivitas yang dibintangi beberapa sinetron dari Pak Daniel. Ya sudah ratusan mungkin ya. Iya. Sudah ratusan judul yang sudah dibintangi. Tapi Pak Daniel juga ingin berbagi tip dengan teman-teman yang terjun ke dunia sinetron ataupun yang akan terjun ke dunia sinetron. Jadi Pak Daniel punya kunci rahasia yang sebenarnya kunci ini semua orang bisa melakukan asal mau. Yang pertama, callingan on time. Callingan tadi Pak Daniel callingan jam 10, jam 8 udah standby. Karena perkiraan Pak Daniel kalau ada terjadi sesuatu walaupun macetnya atau apa, masih ada jeda 2 jam, ternyata datang ke sini
masih ada kurang 1 jam karena mencari dulu alamat. Itu yang ke-1. Yang kedua, nah artinya kita jangan grogi. Nah, dengan jangan grogi itu sebenarnya kita dilatih juga, dengan dilatih setiap harinya itu otomatis akan hafal gitu. Padahal waktu itu sering banget ya kadang-kadang kita nggak mau menjelekkan dari tim ya. Padahal minta dialog tapi nggak dikasih. Akhirnya ketika pas mau ditik dibaca sebentar. Nah disitulah ujian Pak Daniel pertama kali. Jadi ini keringat sekali waktu di Wanita Perindu Surga menjadi hakim, disuruh hanya membaca beberapa menit langsung tag gitu. Tapi alhamdulillah one tag. Nah itu kuncinya kita tetap tenang aja. Nah kita fokus. Jadi ternyata misalnya, ayo Pak, sekarang take. Pak Daniel karena melihat panjang banget dialognya, jadi keringat keluar tuh, istilahnya di sini keluar gede-gede banget gitu. Nah di situ grogi. Tapi Pak Daniel baca sebentar, ayo Pak, udah siap gitu. Nah ketika udah siap, ayo Pak silakan jadi hakim ceritanya nih. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan kesaksian dari para saksi, Saudara Wisnu Wijanarko dinyatakan tidak bersalah dalam perkara pemberangkatan jemaah umroh. Oleh karena Saudara Wisnu Wijanarko bukanlah sebagai pemilik perusahaan, melainkan sebagai karyawan, maka dengan ini Saudara Wisnu Wijanarko dibebaskan dari semua tuduhan. Tok, alhamdulillah. Pak Daniel sampai pada surak semua karena udah tik sekali jadi, kamera di sana kanan kiri langsung jadi, langsung bubar. Karena itu udah harus bubar, udah jam 12 tuh harus tutup. Jadi hanya dalam waktu 5 menit Pak Daniel harus menyelesaikan. Nah itu kuncinya, artinya kita ketenangan. Terus yang jelas sih banyak minum vitamin, dalam arti setiap hari mungkin boleh dibilang Pak Daniel masuk angin juga ya, karena pulang malam terus pagi-pagi subuh udah berangkat lagi buat syuting, apalagi kan continue terus ya. Nah gitu. Tapi banyak sekali sebenarnya ada tip-tip untuk vitamin yang lain, cuman mungkin iklan ya, karena ada dari madu-madu atau itu bisa. Itu Pak Iwan Pak Daniel ngasih sedikit tip buat yang mau terjun di dunia sinetron, intinya on time. Nah itu pernah Pak Daniel nanya, saya kok setiap hari di calling terus gitu. Iya, kata yang walinya tuh, Pak Daniel mah on time, jadi saya nggak dimarahin sama bos saya. Jadi intinya gitu, walaupun Pak Daniel belum pinter, belum bisa, tapi lama-lama belajar liatin. Kalau on time kan sebelum kita syuting bisa lihat orang syuting dulu. Jadi Pak Daniel belajar di tempat. Pak Daniel juga nggak ada basic. Boro-boro. Oke, gitu aja Pak Iwan. Baik pemirsa, tadi sudah bincang-bincang. Oke, pemirsa, kita lanjutkan ya bincang-bincang kita dengan kalau saya biasanya manggilnya Kang Daniel ya. Ini Kang Daniel, kalau boleh tahu nih Kang Daniel, sebetulnya Kang Daniel ini asalnya dari mana nih ya? Nah, sebelum tahu nama asalnya, nama asli nama saya aslinya dulu lah. Hamdanil Ashkar. Hamdanil Ashkar. Jadi akun Instagramnya juga Hamdanil Ashkar ya. Nah, asal dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jawa Barat. Tepatnya mah di Sindang Laut. Sindang Laut. Jadi halo, orang Sindang Laut mana nih? Ya. Baik, ternyata orang Jawa Barat ya, Kang Daniel. Ini kira-kira nih yang mau saya tanya, pengalaman Kang Daniel itu suka dukanya di dunia entertain seperti ini ya, memerankan suatu pelaku atau sebagai seorang pengaman atau pengamanan ya, keamanan atau polisi. Itu yang paling berkesan itu pada saat melakukan peran yang mana nih kira-kira Kang Daniel? Banyak sih ya, terutama ketika Pak Daniel terakhir menembak itu ya, kadang-kadang suka ada rasa was-was, dalam arti takut salah ya prosedur, karena kan kita juga kan sebagai duta daripada polisi, karena saya mengemban sebagai perwakilan dari institusi Polri ya. Jadi saya benar-benar harus
mencari info-info tentang polisi, tata caranya. Jadi seperti apa? Jadi kita nggak asal aja ya. Jadi dari mulai seragam, ada monogramnya, pemasangannya jangan sampai terbalik, sampai ke tata cara dalam menembak dipelajari semua. Walaupun kita mempelajari dari YouTube, tetapi banyak rekan-rekan ataupun senior-senior dari kepolisian yang saya tanyakan, karena kebetulan saya sendiri sebagai wartawan, jadi bisa berkoordinasi dari mulai Pak dulu dengan Pak Kadif Humas Polri, Pak waktu itu masih Pak Boy Rafli ya, banyak tanya juga ketika sambil meliput. Terus Pak gimana, jadi cara-cara seperti apa menghadapi apa atau gimana. Jadi artinya nggak asal aja ya semuanya. Nah, termasuk dari senior saya itu banyak yang kenal. Pasti di mana ada sinetron polisinya dia adalah Pak Dimas, legendaris ini. Pak Dimas itu saya pertama kali terjun di dunia polisi sinetron itu diajak Pak Dimas ya. Jadi suka mewakili dia kalau sebagai komandan polisi. Jadi di sinetron-sinetron gitu. Seperti itu ya. Oke, ini lagi syuting di break dulu ya, nanti dilanjut lagi.